سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. Hadirin jemaah yang berbahagia, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih bisa bersama-sama bersilaturahmi, bersilaturahmi dalam rangka mengisi rohani kita setelah mengerjakan kewajiban kita sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan keberadaan kita diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang berbahagia, ada beberapa prinsip di dalam Islam yang selalu harus kita ingat. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan kita, zat yang menghidupkan kita, zat yang memberi berbagai-bagai anugerah dan kenikmatan kepada kita. Tidak ada seorang pun yang merasa dirinya jadi sendiri, hidup sendiri. Bahkan kedua orang tua kita pun hanya sebab saja adanya kita. Suami istri hanya dari sebab adanya anak, bukan yang menciptakan dan bukan yang membuat. Karena buktinya banyak atau ada suami istri yang tak punya anak. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi mulku samawati wal ardh." Bagi Allah lah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada paksaan. Yahabu liman yasha inatha. Kadang-kadang Allah memberikan kepada suami istri anak perempuan, meskipun kadang-kadang orang tuanya menginginkan anak laki-laki. Wa yahabu liman yasha dzukura, dan kadang-kadang Allah memberikan anak laki-laki meskipun orang tuanya ingin perempuan. Allah zawwijuhum dzukra wa inatha, atau Allah memberikan laki-laki bukan, perempuan bukan. Bahkan itu sangat tidak dihindari oleh orang tua. Khunsa kalau menurut bahasa Arab, waliya baik, laki-laki bukan, perempuan bukan, tapi ada. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, dan Allah menjadikan kepada orang yang dikehendaki mandul, tidak punya anak, meskipun kadang-kadang menurut penelitian dokter dua-duanya subur. Itulah kekuasaan Allah, dan itulah prinsip yang perlu kita ingat. Yang kedua, karena Allah yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang mengundang agar supaya kita hidup di dunia ini, Allah menyediakan bahan-bahan agar supaya manusia bisa hidup. Tidak dibiarkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak
tidak membedakan mana si mukmin dan mana si kafir. Di dunia semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terdapat di dunia ini, di muka bumi ini, semuanya pada hakikatnya diperuntukkan untuk manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu bagi. Bahkan kalau kita lihat, renungkan, Allah menciptakan malaikat untuk melayani manusia. Dipilih menurunkan wahyu, kemudian memberikan ilham dan lain sebagainya. Sakit tinggi-tingginya derajat manusia. Ada hadis qudsi yang sangat indah sekali. Ini sebagai pegangan kepada kita. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, la takhaf min fawatir rizqi." Janganlah kau khawatir kehabisan rezeki. Karena kebanyakan orang khawatir tidak dapat rezeki, takut kelaparan, takut tidak punya kerja dan lain sebagainya. Kata Allah, la takhaf min fawatir rizqi. Janganlah kau khawatir kehabisan rezeki. Madamat khaza'ini mamlu'atan la tanfad. Selama gudang-gudangku penuh, tidak habis-habis. Mana gudang Allah? Alam yang ada di sekitar kita itulah gudang Allah. Dan diciptakan tadi untuk manusia. Selama alam itu masih ada, pasti di sana ada rezeki. Kata Allah selanjutnya, khalaqtul asya'a li ajli atau min ajli. Aku menciptakan segala sesuatu adalah untukmu, baik langsung maupun tidak langsung. Hanya saja Allah memberikan rezeki kepada orang yang berakal melalui usaha. Tapi usaha bukan segala-galanya, hanya sebab saja untuk menghasilkan rezeki. Kalau usaha segala-galanya, pasti semua orang berhasil. Tidak akan ada orang yang gagal. Tapi kadang-kadang orang berusaha, berdagang, kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi, meskipun kebanyakannya untung. Nah, Allah memberikan rezeki kepada orang yang berakal melalui usaha. Kecuali orang yang tidak punya akal. Orang gila, dia tidak punya akal, itu langsung diberi oleh Allah tanpa usaha melalui orang yang diketuk hatinya. Kita lihat di pinggir jalan orang gila kan tanpa usaha. Di sini ada nggak? Ada. Oleh ditaruh oleh Allah melalui orang yang diketuk hatinya. Tidak ada orang gila yang kelaparan. Atau ketika kita sudah berusaha, mentok, tidak dapat, pasti langsung diberi oleh Allah, baik pinjaman maupun pemberian. Contoh, Siti Hajar datang ke suatu lembah yang dinamakan Mekah sekarang dengan anaknya, bayinya Ibrahim alaihissalam. Dia membawa bekal, makanan, minuman. Setelah makanan dan minuman habis, air susunya kering. Ismail tidak bisa menyusu, akhirnya menangis. Oleh Siti Hajar disimpan. Kemudian dia berusaha dari bukit Sofa ke bukit Marwah. Barangkali ada orang yang mau membantu. Dari Sofa ke Marwah, tidak ada orang. Dari Marwah ke Sofa, tidak ada orang yang membantu.
sampai 7 kali. Sofa marwah, marwah sofa, sofa marwah, marwah sama. Setelah 7 kali dia mentok, kehabisan akal. Kalau bahasa Sunda istilahnya beakina. Maka Allah langsung memberi melalui kaki Ismail yang membutuhkan kaisar. Kita pun begitu. Ketika kita berupaya berusaha kemudian mentok dan menghasilkan, pasti Allah akan memberikan melalui 1001 jalan. Madaman ajal bagian fadlis kubagin. Selama ajal itu belum datang, maka pasti ada rezekinya. Karena seseorang jika rezekinya itu habis, pasti meninggal. Itu kita berbicara tentang hakikat, bahwa pada hakikatnya rezeki itu adalah pemberian Allah, dan semua alam yang ada di sekitar kita diperuntukkan oleh kita untuk kita. Hanya saja kita sebagai orang yang berakal diharuskan berupaya mencari rezeki Allah. Kemudian yang ketiga, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan mencari rezeki, bekerja dengan sungguh-sungguh, nilainya sama dengan sholat. Kita dalam surah Al-Jumu'ah, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Wahai orang-orang yang beriman, jika kau sekalian disuruh untuk mengerjakan sholat pada hari Jumat dan juga pada hari-hari yang lainnya, dia tiaskan fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kepada zikrullah yang dimaksud adalah sholat. Wadal baik, dan tinggalkanlah al-baik. Kebanyakan orang mengartikan al-baik jual beli, Pak. Bahkan di dalam tafsir terjemah Departemen Agama itu jual beli. Padahal kalau kita lihat dengan teliti, al-baik itu bukan jual beli. Ba'a yabi'u di dalam kamus apapun artinya menjual, bukan jual beli. Yang dilarang itu ada menjual. Wadal baik, dan tinggalkanlah menjual. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana menggunakan kata-kata atau lafaz al-baik? Ya sebenarnya masih ada kata-kata yang secara representatif. Umpamanya wadal tijarah, tinggalkanlah perdagangan. Perdagangan kan jual beli. Tapi yang dilarang di sini ada apa yang menjual. Kalau yang dilarang hanya menjual, apakah membeli boleh? Tidak ada larangan. Atau bertani boleh? Tidak ada larangan. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata-kata al-baik? Ternyata kalau kita gali di dalam menjual itu, yang pertama ada yang dinamakan dengan al-ariful ajil, keuntungan spontan. Jadi seseorang umpamanya dengan golfait, dia menjual golfait Rp2.000 dan modalnya hanya Rp1.000, sudah diketahui bahwa yang Rp1.000 itu ada untungnya spontan. Orang yang menjual itu beda berkali. Kadang-kadang 3 bulan baru ada hasilnya. Kita sebagai pegawai 1 bulan baru ada hasilnya. Tapi orang yang menjual pada waktu itulah tahuan untungnya. Itu namanya ariful ajil, keuntungan spontan. Kemudian yang kedua, menjual itu adalah pekerjaan yang paling disenangi oleh si penjual. Belum tentu membeli. Seorang pedagang pasti senang menjual barangnya. Nah, ada pedagang yang tidak senang menjual barang. Tapi si pembeli kadang-kadang terpaksa membeli.
kita punya beras di rumah, nggak mau kita beli beras. Kecuali kalau nggak ada beras di rumah. Itu lihat sebenarnya rumus simbol dari pekerjaan yang paling disenangi. Artinya wadal baik itu adalah tinggalkanlah pekerjaan yang paling disenangi. Kalau ada pekerjaan lain yang lebih disenangi lagi dibanding dengan menjualnya seorang penjual, maka juga harus ditinggalkan. Jadi khairul lakum in kuntum ta'lamun, itulah yang paling baik bagi kaum sekalian jika kaum sekalian mengetahui. Sayangnya banyak orang yang tidak mengetahui ketika Jumat atau pusat main yang melanggar. Kita perintah untuk mengerjakan sholat. Bagaimana setelah sholat selesai? Kata Allah, "Fa'idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh." Jika sholat selesai dikerjakan, bertebaranlah di bumi. Kembalilah kepada pekerjaan masing-masing. Bukan tinggal di masjid atau di tempat sholat. Kembalilah kepada tempat pekerjaan masing-masing. Wa bada'u min fadlillah, dan carilah karunia Allah, carilah rezeki Allah. Dua-duanya perintah. Fas'au ila dzikrillah, itu perintah dari Allah. Segeralah untuk mengerjakan sholat. Yang kedua, fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Bertebaranlah kau sekalian dan carilah rezeki Allah. Itu juga perintah. Jika kita menjalankan perintah Allah, itulah ibadah. Bagaimana sama nilainya antara sholat dengan bekerja? Mencari uang itu ibadah. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan, itu masalah duniawi. Diperintahkan oleh Allah. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Yang satu menyuruh sholat, dan yang kedua menyuruh untuk mencari rezeki. Dua-duanya perintah Allah. Jika kita mengerjakan perintah Allah, itulah ibadah. Makanya di dalam Islam tidak ada satu aspek kehidupan pun yang tidak bisa menjadi ibadah. Mulai kita dari bangun sampai dengan mau tidur, bahkan tidur pun bisa menjadi ibadah. Asal kita tahu kunci. Lanjutan ayat tadi, wadhkurullaha katsiran. Banyak-banyaklah kau sekalian berzikir kepada Allah ketika mencari rezeki. Kenapa kita harus banyak ingat kepada Allah ketika kita sedang bekerja, sedang mencari rezeki? Karena rezeki itu ada dua macam, ada rezeki halal dan ada rezeki haram. Rezeki halal adalah rezeki yang kita cari dengan cara yang benar. Rezeki haram adalah rezeki yang kita cari dengan cara yang tidak benar. Agar supaya kita tidak terjerumus kepada rezeki yang tidak halal, mencari rezeki yang tidak halal, maka kita harus selalu ingat kepada Allah. La maksiyata ma'al dzikri. Tidak ada maksiat ketika dia ingat kepada Allah. Orang maksiat pada waktu itu dia tidak ingat kepada Allah. Bahkan pada waktu itu tidak beriman kepada Allah. Kata Rasulullah, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina, ketika dia berzina, pada waktu itu dia tidak iman. Wala yasriku sarikun hina yasriku wa huwa mu'min. Orang yang mencuri, ketika dia mencuri, pada waktu itu dia tidak iman. Karena kalau dia iman, kalau ingat kepada Allah, pasti tidak akan zina dan tidak akan mencuri. Kenapa? Karena Allah la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Karena tidur pasti tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilai mencari rezeki itu sama dengan sholat menurut surat Al-Qur'an. Kemudian yang keempat, ada seorang sahabat. Dia
bekerja dengan keras, tidak mengenal. Ada sahabat yang lain bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku fi sabilillah." Apakah orang yang bekerja dengan keras dan benar, serius, itu termasuk fi sabilillah? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika dia bekerja tidak akan yaf'al untuk memenuhi dan membiayai anak-anaknya yang kecil, auladan saghara, fa huwa fi sabilillah. Orang yang bekerja dengan baik kemudian untuk membiayai anak-anaknya, keluarganya, itu termasuk fi sabilillah. Kemudian kata Rasulullah, jika dia bekerja dengan sungguh-sungguh untuk membiayai orang tuanya, syaikhaini kabiraini, orang tuanya yang sudah tua, sudah tidak bisa menghasilkan lagi, ditanggung oleh anaknya, wa huwa fi sabilillah, dia termasuk sabilillah. Kemudian dikatakan jika dia berusaha bekerja dengan sekuat tenaga untuk membiayai keperluan dirinya, bahwa fi sabilillah, agar supaya dia tidak minta-minta sama orang. Kata Rasulullah, bahwa fi sabilillah, maka juga itu termasuk sabilillah. Wa in kana yaf'al ya bahwa fi sabilillah syaitan. Jika dia berusaha, berupaya, bekerja karena dia tidak ikhlas, ingin dipuji oleh orang, fahuwa fi sabilil syaitan, maka itu adalah dalam jalan syaitan. Makanya itu yang harus kita hindari. Bahkan riya, tidak ikhlas, itu sesuatu yang sangat ditakuti oleh Rasulullah dan kita sekalian. Kata Rasulullah, akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar. Sesuatu yang paling ditakuti dari umat itu adalah musyrik kecil. Para sahabat kalau kita tahu apa musyrik kecil itu, ya tahu musyrik itu menyembah kepada Allah dan juga menyembah kepada berhala pada hidup. Ada sahabat yang bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah, apa musyrik kecil itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, riya, tidak ikhlas. Orang yang bekerja karena orang lain, karena atasan, karena siapa, itu fi sabilil syaitan. Kata Rasulullah, itu adalah jalan syaitan. Kemudian yang terakhir, yang dilihat oleh Islam bukan bentuk kerja, tapi nilai kerja. Kadang-kadang banyak orang yang melihat bentuk kerja, menganggap hina orang yang pembunuh atau orang yang kerja membuang sampah. Nah, yang dilihat oleh Islam adalah nilai kerja, bukan bentuk kerja. Kalau suatu pekerjaan amal dikerjakan dengan baik dan dengan ikhlas, itulah yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi meskipun pekerjaan itu kelihatannya itu terhormat, tapi kalau dikerjakan tidak benar, bahkan mencuri uang negara, mohon maaf, itulah yang hina kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup, dalam artian menghidupkan manusia dari tidak ada menjadi ada, tujuannya hanya satu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Bukan yang banyak, meskipun sedikit, apalagi jika banyak. Ukurannya ayyukum ahsanu amala, yang terbaik pekerjaannya. Itulah yang paling mulia menurut pandangan Allah. Kalau yang kerjanya jelek, itulah yang paling hina menurut pandangan Allah. Islam sangat menghargai sekali kepada
kepada orang yang bekerja sekali. Kata Rasulullah SAW, man bata kalan bata man amsa kalan amsa maghfuran lahu. Berarti apa? Yang pulang sore-sore setelah bekerja. Tidak kan setelah kerja dari pagi sampai sore kan sampai sekali Pak. Sampai dulu. Amsa maghfuran lahu, pada waktu itulah dosanya diampuni. Pasti kita tobat. Kalau kita tobat, kadang-kadang tobat kita diterima, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang tobat kita tobat-tobatan. Tidak semua tobat diterima. Kalau tobatnya enggak benar diterima. Inilah orang setelah bekerja dengan serius, dengan capek, pulang ke rumah. Kata Rasulullah, amsa maghfuran lahu, pada waktu itulah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka kita Allah Subhanahu wa taala yang diberi kesempatan untuk bekerja di tempat kita yang mulia ini, maka boleh kita bekerja karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan juga pahala di akhirat nanti. Man 'amila shalihan min dzakrin aw untha, orang-orang yang beramal saleh, bekerja dengan baik, baik laki-laki maupun perempuan. Man 'amila shalihan min dzakrin aw untha wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman yang tadi itu. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kata Allah, kami akan memberikan kehidupan yang baik di dunia ini. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan aku akan memberikan pahala atas apa yang dia kerjakan yang terbaik di dunia. Bagi Allah tidak ada yang gratis. Apa yang kita kerjakan pasti ada balasan. Manusia ada gratis, tapi Allah tidak ada gratis, pasti ada balasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika baik akan diberi balas baik, dan jika jelek akan dibalas jelek. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan termasuk ke dalam amal saleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan manfaatnya, dan mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.